Hududallah, tegakkanlah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala fil ba'idi pada orang yang jauh wal qaribi maupun orang yang dekat. Wala ta'khudhukum dan janganlah mengambil kalian billahi terhadap Allah laumatu laimin, celaannya orang-orang yang mencela. Maksudnya jangan sampai gara-gara dicela oleh orang-orang kemudian kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini menguatkan penjelasan yang sudah kita baca tadi bahwasanya hukuman had tidak bisa dibatalkan. Sehingga hukuman had wajib ditegakkan fil ba'id wal qarib, pada orang jauh maupun orang dekat. Orang jauh misalnya bukan kerabat kita, orang dekat misalnya kerabat kita. Maka Nabi mengatakan tadi kalau Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Kenapa? Ini hukuman had, wajib. Hukuman had tidak bisa dibatalkan. Semakna dengan ini kalam Allah di dalam Al-Quran pada surah An-Nur ayat 2. Allah mengatakan, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Jangan sampai kalian lemah lembut kepada pelaku perzinaan. Artinya lemah lembut sehingga tidak menegakkan hukuman had. Semestinya dicambuk, nggak dicambuk. Atau dicambuk tapi pelan-pelan, yang tidak membuat jerat. Atau tidak dirajam, karena khawatir nanti mati. Semestinya dirajam malah dicambuk saja. Nah, ini berarti lemah lembut kepada pelaku zina. Tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 82. Aqimu sufufakum, tegakkanlah saf-saf kalian. La tukhallilkum, janganlah menyela-nyelai kalian asyayatin, para setan. Ka'annaha, seolah-olah setan itu auladul hadaf, anak-anaknya hadaf. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma auladul hadaf, apa itu anak-anaknya hadaf? Qila, dikatakan, maksudnya dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudun, yang berbulu hitam, jurdun, yang sedikit bulunya, di ardil Yaman, di kota Yaman, di negara Yaman. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa setan itu masuk pada sela-sela shaf yang tidak rapat. Maka rapatnya shaf menurut sebagian ulama hukumnya adalah wajib. Sebagian lagi mengatakan sunnah. Tapi hadis ini menguatkan pendapat bahwasanya hukumnya wajib. Karena kalau tidak rapat, setannya masuk. Nah, rapatnya shaf itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama, pundaknya ini menempel. Yang kedua, telapak kakinya menempel dengan telapak kaki. Nah, ini berarti sudah rapat. Maka kalau telapak kakinya rapat, sementara pundaknya belum menempel, ini belum rapat. Atau pundaknya nempel, tapi telapak kakinya terlalu kecil begini, sehingga tidak menempel kepada orang yang sebelahnya. Ini dimasuki oleh setan. Maka dua-duanya dirapatkan, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan juga bahwa setan-setan yang masuk ke dalam shaf itu bentuknya seperti auladul hadaf, anak-anak kambing kecil yang bulunya hitam, yang dari negara Yaman, bulunya sedikit. Nah, Rasulullah melihatnya, kita tidak melihatnya. Tapi Rasulullah matanya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat setan-setan yang lalu lalang di dalam shaf salat tersebut. Sebagaimana Rasulullah telinganya dikasih kemampuan mendengar suara orang-orang di kuburan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak punya kemampuan itu. Kita masuk kuburan nggak pernah dengar apa-apa. Karena itulah berita-berita yang viral katanya ada suara-suara dari kuburan, ya, bisa didengarkan dengan alat-alat tertentu misalnya. Nah, ini tampaknya tidak benar seperti ini karena hadisnya menunjukkan bahwa kalian tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar. Sehingga itu hanya informasi belaka, tidak bisa kita percayai tanpa ada dalil yang sahih dari Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 83. Akbarul kabair, dosa terbesar dari dosa besar adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa qatlun nafsi, dan membunuh nyawa. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Maka para ulama mayoritas mengatakan ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian dosa besar ini masih dibagi dua lagi. Ada dosa besar yang mubiqah, yang membinasakan.
Ada dosa besar tetapi tidak mubiqah, tidak membinasakan. Tapi ya tetap membinasakan ke dalam neraka, tapi istilahnya bukan mubiqah, istilahnya bukan pembinasa. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dosanya dosa syirik, kalau sampai mati belum tobat, tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain syirik, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Misalnya orang yang suka berzina, na'udzubillah. Saking sukanya berzina, matinya berzina. Mati zina itu kan mati jelek sekali, Pak. Tapi masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memiliki rahmat terhadap dia sehingga Allah mengatakan, misalnya karena kamu punya kebaikan-kebaikan yang lain, maka zinamu ini saya ampuni. Bisa saja Allah melakukan seperti itu. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik tidak bisa. Maka Abu Thalib kebaikannya yang sangat banyak kepada Nabi tidak bisa menyebabkan dia selamat dari api neraka. Kenapa? Matinya dalam kondisi syirik. Suruh mengucapkan satu kalimat saja nggak mau. La ilaha illallah. Dia malah mengatakan ana ala dini abi. Ya, saya di atas agama nenek moyang saya. Atau huwa ala dini abi. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu urutannya adalah syirik, kemudian membunuh nyawa, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian ucapan atau sumpah palsu atau ucapan dusta. Adapun urutannya yang kita temukan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan zina setelah membunuh. Yaitu pada surah Al-Furqan ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Ini syirik. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ. Ini membunuh. وَلَا يَزْنُونَ. Tidak zina. Nah, berarti zina itu setingkat dengan apa? Durhaka kepada orang tua. Yaitu setelah disebutkan setelah membunuhnya. 98. Uktub, tulislah. Fawalladhi nafsi biyadih. Maka demi zat yang jiwaku di tangannya. Maksudnya demi Allah. Ma yakhruju minhu, tidaklah keluar darinya illa haqqun, kecuali kebenaran. Yang dimaksud minhu darinya yaitu dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat Nabi yang terkenal suka menulis sabda Nabi. Apapun sabda Nabi ditulis. Berbeda dengan Abu Hurairah, apapun sabda Nabi dihafalkan. Kalau Abdullah bin Amr ini, apapun sabda Nabi ditulis. Maka Abu Hurairah mengakui banyaknya hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Amr. Abu Hurairah mengatakan, saya paling banyak sahabat Nabi yang hafal hadis, kecuali Abdullah bin Amr. Dia lebih banyak karena semuanya dia tulis. Yang ditulis tentu saja lebih banyak daripada apa yang dihafal. Karena yang dihafal kadang-kadang kemudian lupa lagi. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan kita menulis hadis Nabi SAW. Uktub, tulislah. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini karena menulis semua sabda Nabi, akhirnya ditegur oleh sebagian orang. Kenapa kamu tulis sabda Nabi? Jangan ditulis. Nabi itu manusia, kadang marah, kadang senang. Kalau semua kamu tulis nanti jadi rusak. Masa sabda Nabi pas marah ditulis. Nah, perbuatan Abdullah bin Amr ini karena tidak disetujui oleh sebagian sahabat, akhirnya dia lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya suka menulis hadis Anda. Saya ditegur orang-orang. Gimana ini? Nah, beliau menyampaikan, uktub, silakan tulis. Tidak ada masalah. Maka demi zat yang tanganku, jiwaku di tangannya, tidak keluar dari mulut saya kecuali kebenaran. Maka meskipun Nabi marah, ucapan yang keluar tetap kebenaran. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Innama aqulu ma uqawwal. Tiada lain saya mengucapkan apa yang disuruh bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang melarang kita menulis sabda Nabi. La taktubu anni. Jangan menulis hadis dari saya, syai'an, sesuatu pun. Illal Qur'an, kecuali Quran saja yang boleh ditulis. Faman kataba anni ghairal Qur'an. Siapa yang menulis hadis dari saya selain Quran, falyamhuhu, hendaklah dia hapus hadis tadi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tapi hadis ini sudah mansukh, alias sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Jadi di awal-awal Islam, Nabi melarang orang menulis sabda Nabi. Yang boleh ditulis hanya wahyu Quran. Wahyu hadis nggak boleh ditulis. Kenapa?
masih belum banyak yang hafal Quran. Dikhawatirkan kalau tercampur nanti antara Quran dengan hadis, sehingga malah jadi rancu, menjadi perselisihan umat. Nah, maka Rasulullah memberikan larangan, jangan nulis hadis Nabi. Tapi setelah banyak sahabat Nabi yang hafal Quran, nah hadis yang berlaku adalah ini tadi, uktub, tulis. Karena itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang tidak tahu nasikh mansukh jangan menyampaikan hukum Islam. Jangan menceramahkan hukum Islam. Kenapa? Nanti dia anggap hadis yang mansukh masih berlaku. Ayat yang mansukh masih berlaku. Tidak boleh. 985. Iktahilu, bercelaklah bil ismit, dengan celak ismit. Fa'innahu, karena dia yajlu, menjelaskan, menjadikan jelas, al-basar, mata, menajamkan mata. Wa yumbitu, dan menumbuhkan asy'ar, bulu, maksudnya bulu mata. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan disunahkannya menggunakan celak ismit. Celak ismit adalah celak yang terbuat dari batu gunung, namanya batu ismit. Nah, saya nggak ngerti mana yang ismit asli, mana yang hanya namanya ismit. Karena pernah ketika saya umrah membeli celak yang tulisannya ismit, tapi harganya waktu itu cuma Rp5.000. Dan saya tidak yakin itu adalah apa? Celak ismit. Karena katanya orang-orang celak ismit tidak seperti itu. Ketika saya bawakan, ini celak ismit, tulisannya ismit. Nah, kata mereka, ini bukan ismit, ini hanya mereknya saja ismit. Untuk penerapan hadis ini bagi laki-laki, menurut guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari, laki-laki bercelaknya malam hari, bukan siang hari. Karena laki-laki itu bercelaknya bukan untuk berdandan, tetapi bercelaknya untuk berobat. Sehingga cara memakainya adalah sebelum tidur kita pakai celak. 3 kali pada kanan, 3 kali pada kiri. Habis itu tidur. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan kotoran-kotoran mata pada keluar. Sehingga kita bangun tidur, itu sudah matanya sudah lebih seger daripada sebelum tidur. Demikian kata beliau, dan itu tampaknya sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Alaikum bil ismit indan naum." Selalulah memakai ismit menjelang tidur. Nah, maka kata beliau, laki-laki nggak perlu berdandan dengan apa? Celak. Celak untuk laki-laki itu untuk pengobatan mata dia. Maka penerapannya adalah sebelum tidur. Nah, kalau penerapannya sebelum tidur, nanti bangun tidur mandi, ya sudah. Pas pagi hari sudah tidak ada lagi celak pada matanya. Demikian fikih beliau. Wallahu a'lam bishawab. 986. Aksirit doa, perbanyaklah doa bil afiyah, minta kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan perintah supaya kita banyak-banyak berdoa minta afiyah. Misalnya gimana? Misalnya Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Sal rabbakal afiyah. Mintalah kepada Allah afiyah dunia dan akhirat. Karena kalau kamu sudah diberi afiyah di dunia dan kamu juga diberi afiyah di akhirat, maka kamu sungguh beruntung. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi memang lafal yang seperti ini dhaif menurut Syekh Albani. Tapi yang sahih adalah ini, salillahal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah afiyah dunia dan akhirat. Afiyah itu apa? Afiyah itu selamat dari segala yang tidak disukai, itu namanya afiyah. Tidak sakit yang mematikan, itu afiyah. Tidak masuk di dalam kelompok sesat, itu afiyah. Maka afiyah bisa afiyah dari perkara dunia yang memburukkan kita, yang tidak kita sukai, atau perkara agama yang kita tidak sukai. Masuk kelompok sesat, itu berarti tidak afiyah agamanya. Sakit sampai sakitnya mematikan, nah itu berarti apa? Tidak afiyah dalam hal dunianya. Tapi bukan berarti orang yang sakit berarti dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena Nabi Ayub pun dikasih sakit oleh Allah bertahun-tahun. Nabi Ibrahim istrinya mandul beberapa tahun, akhirnya kemudian melahirkan anak juga. Nah, maka semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita katakan bahwa itu tanda Allah benci. 87. Aksartu alaikum, saya telah memperbanyak terhadap kalian fis siwaki, dalam masalah siwak. Hadis riwayat Bukhari sahih.
Hadis ini menunjukkan bahwa siwak itu hendaklah sering digunakan. Nah, siwak ini paling utamanya kita menggunakan kayu arok. Kayu arok yang ada di negara Arab. Dan sampai di Indonesia sudah dipotong-potong dalam bentuk kayu siwak. Ini paling utama. Tapi tidak harus dengan itu. Dengan jaridun nakhl, dengan pelepah kurma juga boleh. Di Indonesia tidak ada pelepah kurma, maka dengan kayu pelintang. Untuk apa? Yang biasanya untuk pelintang itu. Bagian ujungnya melintang, bagian satunya pegangannya untuk siwak, nggak ada masalah. Yang penting membersihkan gigi kita. Dengan sikat gigi juga boleh. Jadi yang penting itu membersihkan mulut kita, siwak. Siwak hukumnya apa? Siwak hukumnya sunnah secara mutlak pada waktu kapan saja. Tetapi ada waktu-waktu di mana sunnahnya bersiwak itu lebih dahsyat lagi. Sebelum baca Quran. Nah, ini lebih disunahkan lagi untuk bersiwak. Sebelum sholat, lebih disunahkan lagi untuk bersiwak. Sebelum berwudu, lebih disunahkan lagi untuk bersiwak. Sebelum kumpul dengan banyak orang, ketika mulut kita berubah baunya gara-gara lama diam atau gara-gara lama tidur. Nah, ini disunahkan sangat untuk kita bersiwak. Ketika masuk rumah, disunahkan sangat untuk bersiwak. Karena Rasulullah ketika masuk rumah, itu yang pertama kali dilakukan adalah menggosok dengan siwak beliau. Karena itu pelaksanaan siwak ini memang paling bagus dengan kayu siwak. Karena bisa dibawa kemana-mana. Adapun sikat gigi kan tidak pantas kita kantongnya begini kan. Nah, tetapi kalau kayu siwak dikantongi pun tidak ada masalah, ya pantas-pantas saja seperti itu, dan itu lebih bagus, lebih mudah untuk penerapan hadis ini. Adapun fungsinya siwak sangat banyak sekali disebutkan oleh para ulama, fawaiduhu wa fadailuhu jammat. Fawaidnya dan fadilahnya sangat banyak. Nah, di sini sudah saya sebutkan sebagian fadilahnya sampai ada 14 poin. Antara lain membersihkan mulut, menjadikan Allah ridho, menjadikan giginya bersih, menjadikan bau mulutnya tidak bau, kemudian menguatkan gusi. Menguatkan gusi ini tidak bisa kalau kita terapkan dengan sikat gigi. Ini menguatkan gusi maksudnya kalau menggunakan kayu siwak. Karena kayu siwak itu mengandung ya zat-zat yang bisa menguatkan gusi kita. Dan seterusnya banyak sekali. Wallahu alam ya, sebagiannya mungkin perlu diteliti apakah benar ataukah tidak. Seperti misalnya yuhiddul basar, membuat mata lebih tajam, yubti'u bisyayb, membuat uban lebih lambat tumbuhnya. Wallahu alam ini mungkin hanya pengalaman bukan berdasarkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya sangat banyak sekali fadilah siwak yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullahu taala. 988. Aksaru khataya, paling banyaknya dosa-dosa ibni Adam manusia adalah fi lisanihi, pada lidahnya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa dosa manusia seringkali muncul dari mulutnya. Menggunjing orang, berbohong, mencela orang, dan sebagainya. Ini semuanya perbuatan mulut. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimuna man salimal muslimuna, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam riwayat yang lain, aslamul muslimina islaman. Orang yang paling sempurna Islamnya adalah kalau orang-orang lain selamat dari gangguan lidahnya dan dari gangguan tangannya atau perbuatannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Nah, maka jaga mulut supaya tidak mengganggu orang lain, baik dengan ghibah maupun yang lain-lain. Semakna dengan hadis ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga dan apa yang paling banyak orang itu masuk ke dalam neraka. Maka beliau mengatakan, paling banyak masuk surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Karena takwa dan karena akhlak yang baik. Takwa artinya apa? Taat kepada Allah. Larangan-larangan Allah dihindari, itu takwa. Itu paling banyak masuk surga, menyebabkan masuk surga.
Yang kedua, akhlak yang baik. Ini paling banyak menyebabkan masuk surga. Adapun yang paling banyak masuk neraka sebabnya adalah al-famu wal farju. Mulut dan farji. Berarti dua lubang pada manusia. Lubang atas yaitu mulutnya, sama lubang bawah yaitu farjinya. Ini dua yang paling sering memasukkan ke dalam neraka. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Nah, di sini Nabi katakan paling banyak dosa manusia adalah pada lidahnya. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengimbangi kondisi ini bagaimana? Untuk mengimbangi kondisi ini minimal setiap hari kita membaca istighfar 100 kali. Maka dosa-dosa mulut kita insya Allah dihapus oleh Allah dengan istighfar kita ini. Demikian juga setiap hari kita baca Quran. Baca Quran itu paling nyaman menurut saya, ya. Sedikit-sedikit, nggak usah langsung banyak, malah bosan gitu. Habis subuh, habis sholat, ambil Qurannya, baca. Sedikit nggak ada masalah. Taruh lagi sudah. Kalau masih semangat silahkan terus. Nih. Nah, udah nggak semangat taruh aja, sedikit aja. Nanti habis sholat duhur, sempatkan ngambil lagi, baca. Habis sholat asar, sempatkan ngambil lagi, baca. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Tapi kalau kita langsung banyak, kadang-kadang malah bosan. Habis itu malah nggak pernah dibuka lagi. Nah, maka trik yang saya pakai adalah triknya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kalau membaca Quran, kolilan, dikit-dikit, sedikit taruh udah. Nah, nanti ambil lagi, dikit baca, taruh lagi. Nah, tapi dalam satu hari dilakukan berkali-kali, akhirnya menjadi banyak yang beliau baca tersebut. 89. Aktsaru adzabil qabr, kebanyakan siksa kubur, minal baul, dari sebab kencing. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maksudnya, gara-gara kencing yang kita tidak menjaganya sehingga menciprati kita. Atau kita tidak bersihkan dari kemaluan kita, sehingga masih tersisa di kemaluan. Sehingga pakai celana, maka celananya kena najis. Nah, ini yang menyebabkan siksa kubur. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, tanazzahu minal bauli. Tanazzahu, bersihkanlah diri kalian itu, minal bauli, dari kencing. Fa inna ammata adabil qabri minhu, karena rata-rata siksa kubur itu dari sebab kencing. Hadis riwayat Daraqutni sahih. Maka kalau kita termasuk orang yang mungkin sering keluar kencingnya, karena sebagian orang kadang-kadang begitu, bergerak keluar kencingnya, bergerak lagi keluar kencingnya. Nah, maka paling bagus ya dipersiapkan, mohon maaf, celana dalam yang banyak. Sholat duhur ganti celana dalam, nggak ada masalah. Sholat asar ganti lagi, nah, sehari ganti terus berarti 5 kali, nggak ada masalah. Lebih bagus daripada apa? Sholat dalam kondisi ada najis pada celananya, sehingga menyebabkan siksa kubur dan bahkan bisa menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir pada pertemuan kali ini, aksaru, kebanyakan, munafiki ummati, orang-orang munafik di antara umatku adalah qurra'uha, orang-orang yang ahli qiraah, ahli membaca Quran, atau orang-orang yang hafal Quran. Hadis riwayat Ahmad sahih. Para ulama berselisih pendapat tentang makna hadis ini. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa ini maksudnya orang-orang munafik di masa Nabi Muhammad SAW. Rata-rata mereka sering baca Quran, hafal Quran. Kenapa? Karena mereka ingin menutup diri supaya tidak ketahuan kemunafikannya. Maka pura-pura sering baca Quran supaya dianggap ini sahabat Nabi. Padahal sebenarnya hatinya ingkar kepada Nabi SAW. Maka ini tidak bicara tentang para qori atau para qurra yang ada pada masa kita sekarang ini. Karena pada masa kita sekarang ini banyak pesantren-pesantren tahfidz. Apakah kemudian kita nuduh, wah berarti mereka munafik-munafik? Ya tidak begitu. Ini bicara tentang munafik di masa Nabi Muhammad SAW. Atau makna yang kedua, dan ini menurut saya lebih bagus, yang dimaksud munafik di sini adalah orang-orang yang riya, yang tidak ikhlas. Kebanyakan orang-orang munafik, maksudnya orang-orang riya di antara umatku adalah orang-orang yang qari, orang yang hafal Quran. Nah, kalau diartikan seperti ini, lebih bagus lagi. Dan itu sesuai dengan fakta sebagian kondisi masyarakat. Karena saya bertemu langsung dengan seorang yang qari, hafal Quran. Dia dulu sering mengikuti lomba hafalan Quran. Tapi kemudian dia tobat, tidak ikut lagi.
Nah, maka saya tanya, lo kenapa nggak ikut lomba Quran? Padahal ini bagus, lomba Quran. Tujuannya supaya kalau kita ikut lomba jadi semangat lagi mengulangi hafalan. Maka beliau mengatakan, ini saya dengar langsung dari tengah telinga saya. Beliau mengatakan orang-orang yang lomba hafalan Quran itu, mereka sampai menggunakan santet untuk mengalahkan apa? Lawannya. Jadi sampai orang yang maju untuk apa? Lomba ini, tiba-tiba nggak bisa baca Quran. Kemudian dia muntah, yang dimuntahkan adalah apa namanya? Beling-beling itu, kaca-kaca yang keluar. Ini kenapa kalau bukan dari santet kata beliau? Nah, maka melihat rusaknya kondisi tersebut, beliau kemudian tobat tidak lagi ikut-ikutan seperti ini. Nah, maka kondisi seperti inilah sesuai sabda Nabi SAW. Kebanyakan dari orang-orang riya di antara umatku adalah orang-orang yang qurra. Maka kalau ada di antara kita yang qari, hafal Quran, dijaga niatnya, jangan sampai dengan sebab kita qari, kemudian kita riya, kemudian kita ujub terhadap apa yang sudah kita hafal dari Al-Quran tersebut. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.